Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Supriyatin, mahasiswa Institut Teknologi 10 November Surabaya, Departemen Teknik Kimia Industri Angkatan 2019. Pada kesempatan kali ini, saya mau membahas tentang virus corona atau COVID-19 dan cara menghindarinya. Seperti yang telah kita ketahui bahwa virus corona saat ini telah menginfeksi lebih dari 100 negara di dunia dan mengakibatkan ribuan orang meninggal dunia. WHO pun telah menyatakan bahwa virus corona telah menyebar ke hampir seluruh dunia dan populasi dunia kemungkinan akan terkena infeksi dari virus ini. Jadi, sebagian dari populasi dunia akan jatuh sakit. Lantas, apa itu virus corona? Virus corona atau COVID-19 adalah virus yang menyerang sistem pernapasan manusia. Virus ini berhubungan dengan penyebab SARS dan MERS yang sempat merebak beberapa tahun yang lalu. Sampai saat ini, belum diketahui penyebab dari virus corona, tetapi diketahui virus ini disebarkan oleh hewan dan mampu menjangkit dari satu spesies ke spesies yang lainnya, termasuk manusia. Diketahui bahwa virus corona berasal dari kota Wuhan, dari Cina, dan muncul pada bulan Desember tahun 2019. Bahaya banget ya virus corona itu. Di Indonesia, misalnya per 17 April tahun 2020, pemerintah mengklaim bahwa telah ada 8 orang yang sembuh dari virus corona. Hal itu didasari dari 2 kali pemeriksaan spesimen tidak ditemukan kembali virus corona dalam tubuh. Lalu, apa yang bisa kita lakukan? Yang pertama adalah ketahui informasi yang benar dan jangan terperangkap dalam hoax dan informasi yang menyesatkan. Yang kedua adalah tetap di rumah. Tetap di rumah dan pahami cara mengurangi resiko COVID-19 dan hal-hal yang perlu dilakukan jika orang yang tersayangi terkena COVID-19. Nah, ini merupakan cara yang terbaik untuk memutuskan rantai penyebaran virus corona. Sering cuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir atau bila tidak tersedia, gunakan hand sanitizer berbasis alkohol minimal 60%. Setelah tangan dibersihkan, Anda harus mengeringkannya dengan menggunakan kertas tisu atau pengering udara hangat. Nah, sekarang saya mau mengulas bagaimana cara membuat hand sanitizer sesuai dengan anjuran WHO. Jadi, alat-alat yang digunakan untuk membuat hand sanitizer ukuran 10 liter anjuran dari WHO yaitu botol kaca atau plastik ukuran 10 liter dengan tutup yang dapat diputar sesuai dengan gambar 1, atau tangki plastik ukuran 50 liter. Lebih baik menggunakan tangki plastik yang berbahan polipropilen atau polietilen yang berdensitas tinggi, tembus pandang, sehingga dapat melihat level kekentalannya sesuai dengan gambar 2. Atau tangki stainless steel dengan kapasitas 80 sampai dengan 100 liter untuk pencampuran tanpa menguap sesuai dengan gambar 3 dan 4. Kemudian, sendok kayu, plastik, atau logam untuk mengaduk sesuai dengan gambar 5, gelas ukur dan gelas beker plastik sesuai dengan gambar 6 dan 7, corong plastik atau logam, botol plastik dengan tutup anti bocor ukuran 100 ml atau 500 ml sesuai dengan gambar 8, dan alkohol meter, skala suhu di bagian bawah, dan konsentrasi etanol, presentasinya yaitu volume per volume di bagian atas, sesuai dengan gambar 9, 10, dan 11. Bahan-bahan yang digunakan yaitu 8.333 ml etanol 96%, 417 ml hidrogen peroksida 3%, 145 ml gliserol 98%, dan Aquades. Gliserol
digunakan sebagai humektan, tetapi emollient lain dapat digunakan untuk perawatan kulit, asalkan harganya murah dan tersedia, luas dan larut dalam air dan alkohol, dan tidak menambah toksisitas atau meningkatkan alergi. Hidrogen peroksida digunakan untuk menonaktifkan spora bakteri yang terkontaminasi dalam larutan dan bukan merupakan zat adiktif untuk antiseptik tangan. Adiktif lebih lanjut untuk formulasi harus diberi label yang jelas dan tidak beracun jika tertelan secara sengaja ataupun tidak. Pewarna dapat ditambahkan untuk memungkinkan diferensiasi dari cairan lain, tetapi tidak boleh menambah toksisitas, meningkatkan alergi, atau mengganggu sifat antimikroba. Penambahan parfum atau pewarna tidak dianjurkan karena resiko reaksi alergi. Prosedurnya yaitu: pertama, menuangkan etanol ke dalam botol atau tangki. Kedua, menambahkan hidrogen peroksida menggunakan gelas ukur. Ketiga, menambahkan gliserol menggunakan gelas ukur. Tekstur gliserol sangatlah kental dan melekat pada gelas ukur, sehingga harus dibilas dengan Aquades dan menuangkannya ke dalam botol atau tangki tersebut. Keempat, menambahkan Aquades dalam botol atau tangki hingga tanda batas 10 liter. Kelima, menutup dengan segera botol atau tangki yang digunakan agar tidak terjadi penguapan. Keenam, menghomogenkan larutan yang ada di dalam botol atau tangki dengan cara menggoyang-goyangkannya atau dengan mengaduknya dengan menggunakan pengaduk dengan keadaan botol atau tangki tetap tertutup agar tidak terjadi penguapan. Dan yang terakhir yaitu menuangkan larutan ke dalam botol plastik ukuran 500 ml atau 100 ml. Kemudian menempatkannya di dalam ruangan yang steril hingga 72 jam sebelum digunakan. Hal ini bertujuan untuk menghancurkan spora yang ada di dalam alkohol atau botol baru atau bekas yang digunakan, sehingga didapatkan konsentrasi final etanol 80%, gliserol 1,45%, dan hidrogen peroksida 0,125%. Analisa praproduksi harus dilakukan setiap kali keterangan analisis tidak tersedia untuk menjamin titrasi alkohol. Verifikasi konsentrasi alkohol dengan alkohol meter dan melakukan penyesuaian volume yang diperlukan dalam formulasi persiapan untuk mendapatkan hasil akhir konsentrasi yang direkomendasikan. Analisis pasca produksi wajib dilakukan jika menggunakan etanol atau larutan isopropanol. Gunakan alkohol meter untuk mengontrol alkohol pada akhir pembuatan. Batas yang diterima harus menghasilkan kurang lebih 5% dari konsentrasi target. Konsentrasi targetnya yaitu 75% hingga 85% untuk etanol. Alkohol meter yang ditunjukkan dalam pamflet informasi ini untuk digunakan dengan etanol. Jika digunakan untuk mengontrol larutan isopropanol, 75% larutan menunjukkan 77% atau kurang lebih 1% dalam skala suhu 25 derajat Celcius. Jadi, jangan sembarangan ya kalau membuat hand sanitizer. Lalu, apa yang bisa kita lakukan lagi? Yang ketiga adalah dukung komunitas Anda. Sebarkan informasi atau link penting melalui Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp, dan sosial media yang lainnya. Bila Anda seorang pengusaha, tokoh masyarakat, LSM, atau petugas kantor pemerintahan, print materi dan tempelkan di tempat-tempat umum.
Selain itu, hindari menyentuh muka. Jauhi orang yang menunjukkan gejala seperti demam, batuk kering, dan kelelahan. Bila Anda mengalami demam, rasa lelah, dan batuk kering, segera cari pengobatan. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.